Halo teman-teman, tiba-tiba tanggal 27 Februari ada pengumuman nomor 18, kemudian dan tiba-tiba diubah lagi pada tanggal 28 Februari ya, pengumuman satu diganti dengan pengumuman yang lain karena pejabat ini terbiasa membuat pengumuman yang terburu-buru. Dia bikin pengumuman terburu-buru, kemudian diganti, direvisi. Lah gimana kalau orang sudah menggunakan pengumuman sebelumnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya? Masa harus mengalami sanksi denda gara-gara pengumuman itu salah? Kan begitu ya? Si oknum pejabat itu emang kebiasaan ya di negeri Konoha ini ya. Coba gue share ke teman-teman semua. Ini masih seputar dengan penghapusan sanksi ya. Ini adalah pengumuman nomor 18, tanggalnya jelas nih ya 27 Februari, dan sebelah kanan sini adalah pengumuman yang terbaru nih, nomor 19, tapi nggak ada tanggalnya di sini ya, memang kacau ini. Jadi format pengumumannya nggak jelas, yang sebelah kiri ada tanggal, sebelah kanan nggak ada tanggal. Mungkin malu kali ya, karena ada perubahan. Yang pertama adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak ya, mengenai error Cortex itu ya, sesuai dengan Cap 67. Perlu teman-teman ketahui ya, keputusan Dirjen Pajak itu bukanlah dasar hukum menurut undang-undang ya, dan Cap itu tidak boleh melawan hukum. Tetapi faktanya Cap ini sudah melawan hukum. Karena tidak ada norma hukum di mana pun kita bisa menemukan mengenai penghapusan sanksi dengan cara seperti ini ya. Oke, ini ada pengumuman nomor 18 tahun 2025 tanggal 27 Februari, teman-teman tinggal baca aja ya ini ya, poin satu, poin 2 sudah kita liatin juga, ini ada capnya juga tinggal dibaca aja intinya seperti ini, bla bla bla, bla bla bla. Nah, oke, ditandatangani secara elektronik ya, kali ini ada tanda tangan. Biasanya nggak ada tanda tangan nih, biasanya, cuman dibikin press release doang atau KT doang, keterangan tertulis, tidak ada tanda tangan. Kali ini pengumuman ada tanda tangan ya, berarti ada orang yang bisa bertanggung jawab, ada orang yang bisa kita gugat. Nah, kali ini ditandatangani oleh Bapak Natalius ya, PLH Direktur ya, PLH-nya Ibu Dwi Astuti ya. Pak Natalius adalah salah satu oknum yang juga memanggil gua ketika gua dihantam sama Ibu Dwi Astuti waktu itu ya. Nah, nanti lain kali kita bahas mengenai si oknum bernama Natalius ini ya. Oke, nomor, 19. Nah, tiba-tiba hari besoknya tanggal 28, ini gua aja baru tahu teman-teman, gua aja di bulan Maret baru tahu ada pengumuman perubahan seperti ini. Gimana Anda-Anda semua yang di warga masyarakat yang entah di mana ini, gitu loh. Gua aja konsultan pajak yang punya banyak grup baru tahu ada perubahan seperti ini. Gimana dengan teman-teman wajib pajak yang lain ya? Gimana kalau wajib pajak yang lain tidak tahu, hanya tahu pengumuman yang pertama dan merasa santai-santai aja nih dengan pengumuman pertama, ternyata ada perubahan. Mampuslah kita dikerjain sama oknum-oknum seperti ini teman-teman ya. Jadi dia bilang sehubungan dengan pengumuman tersebut bla bla bla, bla bla bla, bla bla, kami sampaikan ada ralat katanya, ada ralat menghapus angka 3 huruf C butir satu sebagai berikut ya. Nah, jadi semula 3C itu ngomong begini, nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Menjadi begini, nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya hilang. Itu teman-teman ya. Jadi seharusnya dia tulis nomor satu dihapus. Begitu harusnya cara kerja undang-undang tuh begitu. Ya Pak Natalius, ngerti nggak sih hukum? Aduh ini orang nggak ngerti hukum disuruh bikin jadi PLH. Bu Dewastuti lagi liburan kayaknya ini orang ini ya. Atau lagi panggil KPK atau gimana ya, nggak tahu juga nih Bu Dewastuti ke mana dia. Jadi, cara kerja undang-undang nggak boleh begini. Cara undang-undang itu harus gini loh, nomor satu ditulis kembali, tapi ditulis keterangannya dihapus. Kemudian nomor 2 diulang kembali, nomor 3, nomor 4 diulang kembali angka tulisan yang sama. Begitu loh cara kerja hukum. Ini jadi begini nih, orang kira kan, apa yang berubah ya? Gua otak-atik, gua cari ini, gua bandingkan dengan yang di sini, dengan di sini, kan ini nomor 2 nih, di sini nomor satu nih. Gua bandingkan kok nggak ada yang berubah. Nomor 2 gua bandingkan dengan nomor 3 kok nggak ada yang berubah, nomor 4 juga nggak ada yang berubah. Gua sampai ke ChatGPT loh teman-teman ya, ini gua sampai cek ke ChatGPT teman-teman ya, ChatGPT untuk bertanya, dari dokumen tersebut apa yang berbeda gitu loh, gua nggak ngerti gitu loh. Ternyata yang berubah itu cuma satu hal, yaitu ada pasal yang dihapus. Udah gitu doang, yang lain nggak berubah teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, perubahan utama dalam revisi tersebut adalah menghapus kelonggaran keterlambatan pelaporan masa Desember untuk PPh final. Oke, wajib pajak tidak lagi mendapat pengecualian sanksi administratif untuk masa Desember, PPh final doang dan PPh 25 ya. Nah, gua sampai cek juga ke Gemini. Nah, ini Gemini nih.
AI-nya Gemini ya, dia juga sama, intinya dia sampai kasih tabel begini loh, "Begini caranya teman-teman ya, Pak Natelius, Ibu Dwi Astuti, kalau lu ngerti hukum begini cara kerjanya, oke? Poin satu itu harus diulang kembali, kemudian itu ditulis, dihapus. Poin 2 diulang kembali sama, poin 3 diulang kembali sama, poin 4 sama. Begitulah cara kerja hukum. Ini orang-orang nggak ngerti hukum, disuruh bikin pengumuman, akhirnya kacau balau. Jadi seperti ini pengumumannya. Jadi error, oke. Jadi buat teman-teman, ini oknum sesuka dia aja ya, mengobrak-abrik hukum, mengobrak-abrik aturan, dilanggar semua, dihantam semua, nggak peduli dia ya. Ada capnya, sudah melanggar hukum, dia bikin pengumuman, pengumuman itu salah, direvisi lagi sama dia. Jadi intinya, yang ini batal, yaitu masa Desember 2024 untuk PPh final bruto tertentu, kemudian PPh pasal 25 itu yang seharusnya kan dibayar di tanggal 15 Januari. Ini dikasih relaksasi sampai 31 Januari, ternyata batal. Ternyata gua nggak tahu batal ini gara-gara cap-nya itu salah tulis atau cap-nya betul tapi pengumumannya salah tulis. Pokoknya intinya suka-suka si pejabat lah, suka-suka si oknum inilah mau apa ya. Intinya masa Desember kalau terlambat bayar atau terlambat lapor itu tidak ada keringanan sanksi, oke. Nah, teman-teman ingat kenapa bisa ada keterlambatan masa Desember 2024? Waktu itu terjadi kekacauan, karena di Januari sampai sekarang ya, Januari 2025, orang yang terbiasa bayar PPh final bruto tertentu itu menggunakan ATM, ternyata tidak bisa. Satu ya, satu hal masalah pertama. Masalah kedua, orang yang biasanya menggunakan DJP online untuk bayar PPh final atau PPh 25, menjadi tidak bisa gara-gara emailnya salah atau nomor handphonenya salah. Karena ada fitur baru yang namanya multiple factor authentication. Harus menggunakan kode yang dikirim via email. Kode itu nggak nyampe-nyampe, atau emailnya nggak bisa dibuka, dan sebagainya dan sebagainya. Kebodohan ini, kekacauan ini nggak kepikiran sama si oknum, oke? Nggak peduli mereka. Pokoknya kalau masa Desember, bukan salah konteks ya, kan Desember masih DJP online, bukan konteks yang salah. Kalau bukan salah konteks, kami nggak peduli. Lu tetap kena sanksi, lu tetap harus bayar kalau muncul STP. Emang gila si oknum-oknum brengsek itu ya. Tapi di Konoha teman-teman ya, kalau Indonesia nggak ada oknum brengsek ya. Teman-teman. Jadi seperti itulah ya, pejabat seenak-enaknya, seenak engkarepmu apa sih istilahnya itu ya, dibikin cap yang melanggar hukum, kemudian dibikin pengumumannya, kemudian pengumuman itu salah, direvisi lagi, suka-suka dia ya, tidak ada permintaan maaf, tidak perlu ada permintaan maaf, tidak perlu ada janji kami tidak akan mengulang kembali, nggak ada ya. Pokoknya direvisi sesuka-suka hati dia.